tempat ibadah Konghucu, yaitu Konghucu Bioritang yang ada di Tangerang. Tujuan kami ke sini yaitu untuk mewawancarai salah satu tokoh agama yang ada di Konghucu Bioritang ini. Saya di PSMPI Paguyuban Sosial Marga Tiongkok Indonesia, Provinsi Banten sebagai Dewan Pakar. Kalau kita baca buku relasi, dari utusan relasi itu kan namanya kalau nulis Profesor apa? Nah kemudian kalau kita baca buku juga Tuti bahasa Indonesia bahasa Tiongkok berapa? Bahasa Tiongkok ke bahasa Indonesia berapa? Yang diserap oleh bangsa Indonesia, bahasa Tiongkok ke bahasa Indonesia 1280. Nah, bahasa Indonesia ke bahasa Tiongkok cuma 280. Itu bukunya itu. Sila budaya Tiongkok Indonesia. Nah, kalau masalah Konghucu itu kan pasti dibawa oleh bangsa Tiongkok karena kan Konghucu itu kan lahir di 501 sebelum Masehi. Nah kemudian agama Buddha masuk ke Tiongkok itu sesudah Masehi, tahun 66 sesudah Masehi. Nah dia membawa kuda putih Pak, jadi Wohyang itu kuda putih. Nah kemudian di Tiongkok lahir namanya Cangkal tahun 35 sebelum Masehi. Waktu agama Buddha masuk ke Tiongkok, dia sudah mengapa agama Tao. Maka sejak agama Buddha bersama dikenal di Jawa Tengah nama Ru Tao Su. Ru itu Konghucu, Tao itu Taonya Chang Taolin, Su itu Sikyamuni, Sakyamuni, Buddha. Boleh pagar Jawa dan sini dikenal dengan Tridharma. Padahal agamanya tidak sinkretisme masing-masing, dia Konghucu, budaya Buddha, Taois ya Taois. Nah itu juga perjuangan kita juga tidak harus tahu siapa yang menunjukkan turun temurun. Sampai sekarang masih jelaskan saya persembahyangannya. Kalau di Konghucu tempat persembahan kepada Tuhan. Kemudian Zhiye Danzheng, Zhi itu sembahyang. Ye itu sembahyang, kalau kamu melihat jerikan pot, nomor Prabu Naga. Sembahyang Ye itu, sembahyang pasti dia suci pertuanya Maha Esa. Kalau sembahyang Ye ini, sembahyang eling dan takwa kepada Tuhan Maha Esa, sembahyang itu jangan sampai rumah. Musim panas, musim gugur. Jadi musim gugur. Maksudnya semacam itu ada rasa. Dan dia memperingati kepada Putusen sebagai mereka bumi. Itu yang dimaksud kita. Nah, ketika di bumi tidak memiliki di bumi Tuhan dan mereka. Itu bagaimana rasa. Satu ini sembahyang seng. Ini musim gugur ya. Nah ini musim dingin. Syukur dan harapan supaya bisa karena onde itu bukan menjadi yang menjadi itu menjadi berarti mereka sebenarnya peringatan yang musim semi. Imlek itu yang musim semi. jadi memang Konghucu itu hari rayanya atau apa? Ya udah itu tempat sebaik kepada Tuhan. Tiga kepada bumi. Sebenarnya cabutnya tahu kan? Iya. Yang suruh Presalation. Nah itu sebut sebaik awatan kepada bumi. Kita sebaik kepada bumi. Tanggal 15 bulan 1. Nah,
bulan 7 tanggal 15 panen raya berlimpah. Maka awal tanam panen raya paling akhir bulan 10 tanggal 15. Kepada Tuhan yang berbeda seperti kita yang pada leluhur. Orang Islam kita sebut sama nyekar di kuburan, tapi orang Tiongkok itu makan di kuburan. Nah itu cingming. Nah kemudian cie atau bulan bintang 15 karena paling raya itu sebagai keluarga. Nah ikatan keluarga itu semua orang tidak disembahyang oleh sanak familinya. Kamu cuma sembahyang sing keping, sembahyang atau umum untuk orang buju atau sembahyang sing hao. Nah untuk orang Buddhis punya ulang bana atau ilang kontre. Untuk orang Barat tahu saja siapa atau siapa sembahyang berhutang. Nah ini sebenarnya perlu ini ya. Nah ini lain lagi nih. Ini arah umum yang tiga. Nah kemudian sesengat hari persaudaraan. Kita orang Konghucu yang mampu, mereka semuanya orang tidak mampu. Karena di Indonesia itu atau hari persaudaraan itu menjelang 1 sebelumnya. Mereka orang tidak mampu, atau apa. Nah kemudian itu supaya mencuci supaya pergantian tahun. Ini sebenarnya perlu jelas. Kalau ini yang tersesengan ini, persoalan orang hidup, tak dia untuk orang memperingati leluhur kita pergantian tahun. Dengan catatan untuk menyambut tahun yang baru itu, kita punya kesempatan baru, harapan baru, perjuangan kita yang baru. Supaya kita lebih kreatif, menyambut tahun yang akan lebih baik lagi, lebih baik kita lebih baik lagi. Baik, apa lagi? Jadi ini kalau istilahnya cara beribadah orang Konghucu ini apa nih? Kalau di kita di Muslim kan ada sholat 5 waktu tiap hari. Oh kita sebaiknya candu tanggal 15. Biasanya kan Tiap bulan. Orang Konghucu itu, kalau di Konghucu dia punya abu leluhur. Kita sebaiknya tersebut tanggal 15. Kita maksudnya orang bilang itu harus sampai Harus ke Tuhan dulu, baru ke leluhur. Tetap Tuhan nomor 1. tempatnya di rumah atau di? Kalau itu kan di rumah kalau leluhur. Di rumah kan sama aja mau sebaik di mana juga. Bapak sebaik di masjid atau di rumah sama. Cuma mungkin lebih idealnya sebaik di masjid, ya kan. Tapi kan tetap kita di rumah kan pada tahun sama. Ini leluhur kita. Misalnya mau cemen bilang, kita sama sebaik cekbeng nih, yang di atas. Yang ada sebagian agama. Nanti kalau itu dimulai silakan aja. Kita pasti mereka. Orang sebaik sama Tuhan, leluhur itu agama bukan siapa tanya aja. Misalnya contoh kalau mereka katakan Singyeju, hormat itu kepada Tuhan memuliakan leluhur. Misalnya kita biar contoh lah ya. Para suci dari batin, ada kuatong, semasa hidup mereka itu berdasarkan kepada manusia. Maka bisa dipuja orang, dihormati orang. Karena semasa hidup itu membantu Tuhan manusia. Jangan dianggap sebagai berhala keliru. Itu hanya simbol, atau itu hanya simbol. Bagaimana kita bisa seperti mereka dengan cinta kasihnya, welas asihnya, kekuatan itu kesetiaannya, mengerti kebenaran keadilan kewajibannya, tapi dipuja orang. Saya kira di agama lain itu sama. Itu hanya simbol, waktu itu hanya simbol. Bagaimana
kita bisa seperti mereka menyusuri keadaan. Nah, kenapa kita semua agama itu kebaikan, kebajikan? Karena kita kan Konghucu adalah praktik. Nah, contoh kok begini, ini begini, sebutnya patut. Ini melakukan orang tua kan orang melakukan ini xiao ke tujuh, so itu berbakti. Itu berbakti, cum setia, cinta dan percaya. Untuk pegang semasa hidup laki sebagai orang laki. Untuk perempuan di IDS, beliau itu mengambil kesusahan tata kerama soal satu. Itu kebenaran keadaan kewajiban dari Pak Jokowi. Dia itu suci hati. Dia tidak mau perempuan itu harus mengerti tata susah soal santun, mengerti kewajiban, suci hati tahu malu. Jadi kami nyimpang. Ya kan 40 mereka pengen ini ajar kau pasti ini harus. Kalau di tempat beribadahnya ini tiap Kebaktiannya, selain itu di Konghucu itu tempat nomor 1. Nah, nanti kamu lihat aja ke sana. Juga saya dari mahasiswa kalau caranya kamu datangnya ke Konghucu malamnya, ketahuin jam berapa, kamu nikmatin nggak apa-apa. Karena kan mesti lihat fisiknya, kalau lihat fisik kan bagaimana laporan. Sekarang kamu mau tanya apa lagi? Itu apa saja yang menjadi ajaran pokok agama? Pasti siap. Nah, ajaran Konghucu pokoknya itu apa? Cungse, satya terpasarian, vertikal, yakin pada Tuhan, horizontal mengenal sesama, satya dan terpasari. Ajaran Konghucu itu Cungse atau Biongsi. Pernah kan pada Bapak? Itu bagaimana mau buat tempat lain, mau kita apa atau kita kabar? Iya. Semua agama saya kira ngajarin bakti kepada orang tua, menghormati orang tua. Ya siapa tanya apa lagi? Bagaimana pengaruh agama itu dalam kehidupan seseorang? Salah satunya dulu apa? Ya, justru yang sekarang orang kaya, kalau dia punya dulu itu sebelum ada namanya ibadah Konghucu, kepala keluarga itu mimpin upacara persembahyangan di rumah tanggal 15 sampai sesudah itu memberikan acara Konghucu itu begini, bakti pada orang tua, saya kakak kepada adik, adik kepada kakak, sebetulnya di bawah. Kemudian suami istri, kakak adik, kawan dan sahabat. Jadi siapa pun nggak lepas dari di orang itu boleh kakak, itu kan dia pernah jadi anak. Iya kan? Maksudnya ulun, 50-an ke masyarakat. Ya silakan tanya. Apa lagi? Sekarang ini kan ada banyak paham-paham radikalisme juga atau terorisme. Menurut pandangan agama Konghucu sendiri, Ya, betul. cara mencegahnya itu gimana? Masih agama mesti menahan diri, ya kan? Introspeksi kita masing-masing dia agama introspeksi kita. Makanya kalau dia kalau pasal kau itu pasti itu tidak tegas. Pasti kan kita melaksanakannya. Dia balik kan itu jangan melanggar.
ya agama kami dilanggar, ya kan. Tapi dia perlu dihajar lah. Kenapa? Karena merusak bangsa dan negara. Apa masalah hukum? Dan ekstrim itu bukan hanya dari Islam segala macam, banyak. Kalau di Barat kan bahasa ekstrim kan bukan orang itu aja, bukan Islam aja. Itu mau sesuai dengan hukum yang berlaku lah. Padahal kita punya hukum. Kita tegas. Cukup, mau lagi? Tadi kalau pemuka agamanya namanya Kalau pemuka agama ini yang paling atas itu namanya siese, pendeta agama. Di bawahnya wense, guru agama. Di bawahnya Chiaosen, pendengar agama. bedanya tiap-tiap itu. Ya, Chiaosen kan yang suka khotbah. Kalau wense itu bikin perpustakaan, ya kan, belajar ini. Kalau pokoknya jangan wense atau haksu itu siese. Bisa begitu. Kalau pas beribadah dan hari Jumat itu Yang tinggal tergantung siapa yang paling tinggi rohaniwannya. oh Siapa yang khotbah bisa aja biar udah haksu, siese atau wense yang khotbah itu jauh bisa aja. Karena tugas kan. Apalagi zaman sekarang kan setiap hari kan oleh pemerintah. Setiap bulan kan harus lapor. Kegiatan apa saja. Ya kalau misalnya nggak ada kegiatan, ya coba namanya ada orang empat. harus ada laporannya. Mau terlalu setiap bulan, mau agama apapun. Jadi kalau balik lagi ke Imlek tadi itu peringatan dari agama Konghucu apa? Agama Konghucu buat Imlek itu sembahyang baik prasetya dan sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atau kalau di kita kan ada hari raya, bukan? Hari raya Termasuk hari raya. kan baik itu sebaik pada Tuhan. Kalau sebaik pada Tuhan agama itu tidak. Yang penting agama lain maka itu sebagai budaya. Maka saya sering diwawancara dengan dipuji. Yang makan Imlek itu ada yang merayakan Imlek secara budaya dan ada yang secara agamis. Ya agamanya Konghucu toh. Di luar itu budaya. Ya, karena kan kalau kita tahunya kan biasanya kan kalau Imlek itu identik dengan Cina. Nah, sebenarnya itu kalau Imlek berarti hari rayanya orang Konghucu. Ya. Tapi kadang bukan cuma kita boleh merayakan, silakan secara budaya. Iya kan? Kita nggak bisa melarang orang. Tapi pada prinsipnya memang itu ya. Kalau ini kan orang Hindu nggak boleh klaim. Oh, Nggak boleh kan orang mau merayakan Imlek, silakan aja mungkin orang Kristen, mungkin orang apa kayak. Jadi Imlek itu ada keterkaitannya juga dengan budaya sama agama. Ya, kalau Konghucu agama. Tapi mungkin yang lain agama di luar Konghucu menganggap secara budaya. Merasa dirinya Tionghoa, biar dia agama Islam, ya ikut merayakan. Begitu Masjid Cengho ya kan, Surabaya. Mereka merayakan itu. Tapi secara budaya dan secara agamis. Apa lagi? Jawab bingung nanya. kalau di Tangerang banyak Ya kurang lebih standar ya, sekitar ya maksimal semuanya. Ya karena di waktu di masa era Orde Baru, sama 30 tahun kita ya tadi yang kata Republik juga. Karena kalau kurung, setiap kurung. Karena saya malah tahu lebih sekitar bencana. Saya
beliau Pak. Tapi saya nggak mau, saya Konghucu. Dengan agama lain nggak mau saya. Jadi kurung sih kurung, saya konsepkan dengan agama yang saya. Kalau orang saya Konghucu, saya silakan aja, itu hak apa. Tapi kalau saya Konghucu agama saya. Agama ini diatur oleh siapa? Oleh umatnya, bukan orang lain. Betul nggak? Orang itu benar tidak. Kalau Konghucu itu di tiap kota atau tiap apa Di daerah banyak ada 8. ada ya. Yang mau di Banten lah. Jadi nggak ada ketentuannya tiap apa gitu. Ya, waktu cabai masih sembahyang. Nah, ibadah bisa beda-beda kan. Konghucu hari Jumat, mungkin tempat lain bisa hari Minggu. Oh, Harus sama. Harinya nggak sama ya. Harus sama Oh, ibadahnya. kirain di tiap hari yang sama kan. Oh, kok jadi tahu pasti. Tapi biasanya di tiap kota tuh ada apa gimana? Kalau Konghucu itu umumnya ya dari daerah Arun, Gunung Sindur, bahkan sampai ke Bogor banyak sekali. Di Bogor saya kenalnya di daerah Yang ada, yang ada Citerop ada. Citerop ada. Citerop ada. Kalau situ yang lain sih nggak Banyak di Cobek ada, Gunung Sindur ada, Gunung Sindur ada. Saya bukan rohani, tapi saya tukang keliling. Tanya aja apa itu? Kalau misalnya nggak apa, kamu lupa jawabannya, kalau WA saya sih jawab. Iya. Itu untuk pertanyaan terakhir aja ya, Kong. Itu yang menjadi apa yang menjadi pesan Kong sendiri untuk masyarakat tentang toleransi dalam beragama itu sendiri? Orang itu kan karena harus kita. Kalau kita begitu kita keluar dari rumah kita, pasti bertentangan agama lain. Ya harus toleransi. Fanatik boleh, tapi ke dalam. Bukan untuk dibawa keluar. Kayak Anda bisa Kristen, ini Islam, saya kok masing-masing. Fanatik boleh, tapi ke dalam. Tapi begitu kita keluar, kita akan bawa begini, kita harus toleran. Hormatnya orang lain, oh ini, ya Allah. Itu harus begitu. Prinsipnya gini ya, dalam kita beribadah di masing-masing. Nah, kalau di kehidupan kan mungkin kita sebagai makhluk sosial Berinteraksi kan? Betul, iya. Saling Saya menghormati lah. Maka saya bilang vertikal, yakin kepada Tuhan. Horizontal, nggak masalah sama. Saat kita memahami. sama muslim juga ada yang belum minallah dan pembinaan ke atas dan hubungan sesama. Memang kalau antara Tuhan Konghucu dengan Tuhan Islam, saya kira sama. Karena Tuhan itu tidak dapat dipersonifikasikan. Tapi apa kita rasa? Yang ada lain silakan aja, silakan mereka lah. Kita nggak perlu ikut campur sama lain.